Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori belajar kognitif. Sebuah teori belajar yang sangat penting kita ketahui sebagai pendidik bangsa ini. Perlu kita ketahui bahwasannya kekuatan otak manusia seperti apa. Seekor lalat memiliki 100.000 sel otak aktif, sedangkan seekor tikus memiliki 5 juta sel otak, dan seekor kera memiliki 10 miliar, dan kita memiliki sekitar 100 miliar sel otak aktif sejak kita lahir. Beratnya tidak lebih dari 1,5 kilo. Otak kita sungguh sangat ajaib, memiliki 1 triliun sel otak, 100 miliar sel saraf aktif, 900 miliar sel lainnya yang menghubungkan dengan yang lainnya. Setiap satu dari 100 miliar neuron mampu tumbuh dan bercabang sebanyak 20.000. Memiliki 4 bagian: otak naluriah, penyeimbang, emosi, dan korteks yang mengagumkan. Teori belajar kognitif adalah model belajar kognitif yang mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Baik, kita lanjutkan kembali tentang teori belajar kognitif. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Ini salah satu konsepnya. Disequilibrasi, ada kiri dan kanan, yang menghasilkan adaptasi dan ekuilibrasi. Nah, ini gambarannya. Otak kiri itu mengelola kesadaran, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, dan kekakuan. Sedangkan otak kanan kita mengatur tentang bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, mimpi, dan fleksibel. Baiklah, ini ada tokoh tentang kognitif. Yang pertama, Jean Piaget, yang menyatakan bahwa children are not mini adults. Apa maksudnya? Anak-anak bukanlah orang dewasa mini yang belum tahu sebanyak orang dewasa,
melainkan mereka melihat dunia secara berbeda dan berinteraksi dengannya dengan cara yang sama sekali berbeda pula. Yang menyatakan bahwasanya kecerdasan adalah apa yang Anda gunakan ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu ya. Pada prinsipnya belajar kognitif itu yang pertama, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Itu yang perlu kita camkan, perlu kita ketahui. Yang kedua, anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri, sehingga guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir efektif dan kreatif, yang pada akhirnya atau tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Inilah 4 prinsip belajar kognitif. Dan tahapannya, yang pertama tahap sensorik motor, yakni anak belajar tentang dunia melalui sentuhan dan indera lainnya. Yang kedua, anak mulai mengatur objek secara logis pada tahapan praoperasional. Yang ketiga, tahapan penalaran verbal dan pemikiran hipotesis anak berkembang pada tahapan yang sering disebut dengan tahap operasi formal. Yang keempat, yaitu tahap operasional konkret, di mana pada masa ini kuantitas isi dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian ada tokoh yang lain menyatakan, yakni Jerome Barner, menyatakan bahwa prinsip belajar kognitif itu dimulai dari kita belajar sesuatu melalui pengalaman aktif, atau dapat juga menugaskan seseorang bukan dengan memberitahu mereka sesuatu, tapi mendorong mereka untuk berpartisipasi. Ini mungkin kita sering mengalaminya, tidak tahu tujuannya apa, tapi langsung diberikan tugas, sehingga harapannya, tujuannya atau tahapan berikutnya kita memperoleh pengetahuan dari penggunaan penalaran dan mulai membangun makna dari informasi yang ada. Dari tahapan kedua itu diharapkan menjadi suatu bentuk atau memproses informasi yang kita dapatkan. Dan terakhir, tentunya mengetahui adalah sebuah proses, bukan sebuah produk. Jadi untuk dapat mengetahui, tidaknya ada 3 sebelumnya: pengalaman aktif, atau mendorong untuk berprestasi, selanjutnya membangun makna, memproses informasi, baru mengetahui. Teori belajar kognitif Barner memiliki fungsi kognitif yang ditandai dengan kemajuan menanggapi rangsangan,
tergantung perkembangan sistem penyimpanan informasi, perkembangan kosakata, dan penguasaan tanda-tanda. Yang keempat, intensitas interaksi dengan orang yang lebih kompeten. Kelima, kemampuan berbahasa sebagai kuncinya. 7. Kecakapan membuat alternatif, memilih tindakan, dan menetapkan prioritas. Tokoh berikutnya ada David Ausubel yang menyatakan bahwasanya Advanced Organizer yang juga dikembangkan oleh Ausubel merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif di dalam rancangan pembelajaran. Penggunaan Advanced Organizer sebagai kerangka isi akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru karena merupakan kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Perkembangan fungsi kognitifnya menurut Ausubel masih yang pertama, pengetahuan di organisasi dalam ingatan seseorang dalam bentuk struktur yang hierarki dari umum ke rinci, konkret ke abstrak. Yang kedua, pengetahuan merupakan fungsi dari struktur kognitif seseorang. Ketiga, struktur kognitif atau skemata berfungsi mengintegrasikan pengetahuan yang terpisah-pisah atau tempat yang mengaitkan pada pengetahuan baru. Dan yang terakhir, skemata memiliki fungsi asimilatif. Berdasarkan teori belajar kognitif yang dikembangkan, setidaknya ada 7. Pertama ada hierarki belajar, analisis tugas. Ketiga, subtim sequence. Keempat, kurikulum spiral. Kelima, teori skema atau peta konsep. Keenam, web teaching. Dan ketujuh, teori elaborasi. Nah, ketujuh itulah yang dikembangkan dari teori belajar kognitif. Kami kira itu cukup itu dulu dalam pengembangan teori belajar kognitif. Mudah-mudahan dapat dipahami kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.